Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama yang terhormat pada Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh pondok pesantren Laroi Bani Fida. Yang kedua yang terhormat pada guru saya, Guru MTs Guru Al-Quran Laroi Bani Fida, dan yang terhormat pada kedua orang tua saya yang di rumah. Jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang PTM Mazina saya yang berjudul tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril. Nah, secara berangsur-angsur dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus menyendiri di Gua Hira hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap dari kepada Nabi Muhammad. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Nah, setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarkannya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelapa kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk untuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Kemudian yang kedua periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama periode Makkiyah, yaitu saat Nabi SAW sebelum hijrah, dan periode Madaniyah, yaitu setelah Nabi SAW hijrah. Secara pembukaan Al-Quran itu pada sebelum wafatnya Rasulullah itu diturunkan ayatnya demi ayat, jadi belum berupa satu surat atau satu Al-Quran. Nah, setelah wafatnya Al-Quran, Ali bin Abi Thalib menghimpun satu mushaf dan sukses sebelum 6 bulan. Nah, terus nama-nama lain dari Al-Quran itu, yang pertama ada Alkitab, yaitu kitab. Yang kedua Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga Az-Zikri, yaitu sebagai peringatan bagi orang-orang yang zalim. Yang ketiga Al-Huda, sebagai petunjuk. Yang kelima An-Nur, sebagai penerang hati manusia karena memberikan petunjuk. Dan yang keenam sebagai Al-Bayyinah, yaitu bukti yang nyata. Nah, bukti tentang kebenaran Al-Quran yaitu jadi Al-Quran ini adalah penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil, dan lainnya. Nah, jadi terus pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq muncul beberapa orang murtad mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba untuk membuat anjingan Al-Quran, tapi hasilnya nihil, tidak ada. Nah, terus keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yaitu yang pertama dari segi keasliannya, yang kedua dari segi isi kandungan Al-Quran, yang ketiga dari segi susunan bahasanya, dan yang keempat dari segi misi yang diimbun. Yang terakhir hikmah diturunkan Al-Quran. Nah, sebelum diturunkan Al-Quran, masyarakat Arab itu hidup dalam kegelapan atau disebut juga jahiliyah, yaitu orang yang tidak dapat memilih petunjuk sebagai pendamping untuk hidupnya. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan sebagian beriman dan tidak beriman. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.